Anda kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa, dan untuk membahas mengenai jalannya persidangan kasus Sambo dengan menghadirkan saksi ahli hukum pidana, kami sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Bhayangkara, M. Solehudin. Selamat sore, Pak Solehudin. Selamat sore, Mbak. Pak Solehudin, hari ini kan persidangan digelar untuk Eliezer, terdakwa Eliezer, dengan menghadirkan saksi ahli pidana yang tujuannya juga untuk meringankan terdakwa Eliezer, Pak. Saksi ahli yang dihadirkan hari ini tadi kalau kita lihat sudah memberikan keterangannya. Apakah memang dengan menghadirkan saksi ahli hukum pidana hari ini bisa meringankan terdakwa Eliezer, Pak, mengenai kasus ini? Ya, jadi yang pertama kali perlu diluruskan. Yang pertama kali perlu diluruskan adalah istilah dari saksi ahli. Oke. Ya. Sebenarnya di dalam KUHP itu tidak ada saksi ahli. Jadi saksi berdiri sendiri, ahli juga berdiri sendiri. Itu satu. Yang kedua, seorang ahli di dalam memberikan keterangan itu tidak ada istilah kemudian ahli meringankan terdakwa misalnya, atau meringankan jaksa dan macam-macam. Seorang ahli itu berada di tengah, dia diminta untuk komentarnya, pendapatnya mengenai keahlian tertentu dalam bidang tertentu. Jadi ini yang perlu diluruskan, atau keterangan saksi ahli atau keterangan ahli. Jadi dan tidak ada ahli itu yang meringankan. Ahli itu berpihak kepada keilmuan yang benar. Nah, itu satu. Nah, apakah yang dihadirkan oleh terdakwa Eliezer nanti itu akan dinilai sebagai meringankan? Itu semuanya adalah kewenangan majelis hakim. Ya. Itu hanya persidangan ini hanya mengumpulkan, menyajikan bukti-bukti, barang bukti yang nanti bisa dijadikan alat bukti. Nah, begitu yang benar itu. Apakah ini meringankan nanti? Itu tergantung dari keterangan ahli itu bagaimana pendapatnya mengenai satu keilmuan tertentu yang dikaitkan dengan kasus-kasus konkret. Seperti misalnya soal pasal 51 misalnya, 51 KUHP itu kan termasuk di dalam alasan-alasan penghapus pidana. Yang ada dua itu, alasan pembenar, alasan pemaaf. Itu nanti bukan berkaitan dengan meringankan itu, tapi justru berkaitan dengan apakah perbuatannya itu menghilangkan sifat melawan hukum ataukah dimaafkan karena tidak terjadi kesalahan. Ini yang penting. Oke. Demikian, Mbak. Pak Solehudin, ini kan yang lagi-lagi kalau kita lihat dalam persidangan hari ini dibawa oleh kuasa hukum dari Eliezer, pasal yang tadi juga sudah Anda sebutkan, pasal 51 ayat 1 dan juga ada pasal 51 ayat 2 KUHP, Pak. Nah, kedua pasal tersebut yang kemudian dibawa lagi dalam persidangan hari ini, apakah sebetulnya bisa meringankan hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa Eliezer? Dari pandangan pakar hukum pidana seperti apa, Pak? Ya, dalam pandangan hukum pidana, pasal 51 ayat 1, ayat 2, ya. Jadi itu disebut sebagai alasan-alasan penghapus pidana. Jadi alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini dalam doktrin itu ada dua. Alasan pembenar yang berkaitan dengan perbuatan dari terdakwa ini tidak bersifat melawan hukum sehingga dibenarkan secara hukum. Karena itu tidak dipidana dia. Kemudian alasan pemaaf seperti yang ada di dalam pembelaan terpaksa misalnya. Pembelaan terpaksa atau juga bisa dikatakan overmah, daya paksa, itu dimaafkan. Perbuatannya itu dimaafkan, tidak mengandung unsur kesalahan, sehingga dia juga tidak dipidana. Begitu. Jadi bukan soal memperingan atau tidak, karena kalau dikaitkan dengan faktanya, kalau saya lebih cenderung
berpendapat pada soal overmah. Pada soal overmah, daya paksa. Karena daya paksa ini bisa daya paksa psikis. Bagaimana situasi kejiwaan terdakwa pada saat dia melakukan tindak pidana itu. Dalam hal ini pembunuhan, penembakan. Ini yang perlu digali. Agar nanti bisa masuk kepada konsep overmah. Daya paksa psikis itu. Karena itu menurut pengamatan saya, kemarin pihak pengacara Eliezer ini sudah betul itu jika mendatangkan kedua ahli psikologi ya. Psikologi klinis dan apa itu lagi, psikologi forensik. Itu sudah benar untuk membantu memberikan penjelasan, keterangan kepada majelis hakim. Agar majelis hakim nanti sesuai dengan KUHP dituntun bahwa nanti bisa memberi katakanlah menerima keterangan ahli yang disampaikan itu yang berkaitan dengan soal overmah sebagai norma-norma di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jadi begitu. Oke, berarti penggunaan pasal yang dipakai pasal 51 KUHP ayat 1 dan juga ayat 2 rasanya belum sesuai ya Pak. Yang harus ditekankan adalah daya paksa. Tadi dia mengatakan demikian Pak, seperti apa? Ya, menurut pendapat saya jadi pasal 48 bukan pasal 51 karena perintah jabatan itu substansi perintahnya itu harus sesuai dengan kewenangan jabatan. Pertanyaannya, apakah menembak itu kewenangan jabatan? Tidak kan? Jadi kewenangan jabatan bukanlah menembak kecuali dalam hal-hal melaksanakan tugas. Misalnya untuk melindungi seseorang yang terancam jiwanya atau ada penjahat yang ingin mengancam petugas itu sendiri lalu diperintahkan oleh atasannya. Itu namanya perintah jabatan. Kalau perintah jabatan itu di luar kewenangan jabatan, itu tidak termasuk pada pasal 51 KUHP. Bukan alasan pembenar itu. Oke, berarti jadi lebih pada daya paksa psikis. Bagaimana situasi terdakwa pada waktu melakukan tembakan itu. Situasi kejiwaannya ini yang perlu diungkap. Nah, itu hanya bisa dijelaskan oleh seorang ahli. Jadi kemarin itu sudah betul itu yang dua itu. Ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi tidak tepat menurut saya kalau pasal 51. Tapi Pak, ini kan Verdi Sambo merupakan atasan dari Eliezer Pak, memberikan perintah pada dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Verdi Sambo memberikan perintah kepada Eliezer untuk menembak Pak. Itu tidak sesuai ya dengan pasal 51 tadi Pak? Tidak sesuai konsep dari pasal 51 itu berkaitan dengan kewenangan ya, perintah yang berhubungan langsung dengan kewenangan jabatan. Misalnya seseorang mengajukan kredit, saya pejabat di bank misalnya, seseorang mengajukan kredit. Nah, yang berkaitan dengan persoalan perkreditan, itu namanya perintah jabatan. Apakah atasan dari Eliezer ini punya kewenangan jabatan untuk menembak orang? Apalagi menembak ajudannya? Kan tidak. Jadi itu tidak relevan, ya. Bahkan bertentangan dengan konsep dari 51 KUHP itu sendiri. Lebih tepat di pasal 48 overmah, daya paksa psikis. Pasal 48 ini Pak, bisa Anda jelaskan lebih detail nggak Pak mengenai daya paksa psikis yang bisa digunakan mungkin oleh kuasa hukum dari Eliezer dalam persidangan? Iya. Daya paksa ini banyak macamnya ya. Ada daya paksa psikis, ada daya paksa psikis. Ada daya paksa karena didorong oleh perbuatan orang lain atau manusia. Ada daya paksa yang karena ancaman dari alam. Itu daya paksa. Misalnya seorang yang terkatung-katung di lautan karena tenggelam kapalnya atau perahunya, kemudian beberapa orang itu mencari papan misalnya ya, papan untuk memegang.
Tetapi papan itu hanya cukup untuk satu orang. Maka ketika yang lain itu kemudian ditenggelamkan oleh yang satu orang tadi, itu namanya daya paksa karena alam. Tetapi ada daya paksa karena manusia. Misalnya saya melempar karena saya besar, saya angkat seorang yang kecil badannya, saya lemparkan ke kaca. Sehingga kaca itu berantakan. Itu kan tindak pidana. Tetapi orang yang saya lempar itu tidak bisa dipidana. Itu namanya overmah, daya paksa. Ada juga daya paksa psikis oleh tekanan orang lain. Entah tekanan orang lain ini apakah atasannya, ataukah bapaknya, ataukah saudaranya, atau siapa. Nah, itu ada persoalan-persoalan psikologis, persoalan-persoalan kejiwaan, sehingga membuat orang terpaksa untuk melakukan sesuatu yang sifatnya itu larangan, dilarang oleh hukum pidana. Nah, disinilah daya paksa psikis. Karena itu saya katakan, kemarin mendatangkan 2 ahli psikologi itu sangat relevan untuk memberikan penjelasan atau membuat terangnya tindak pidana ini. Oke Pak, kita membahas mengenai keterangan yang disampaikan oleh ahli hukum pidana Albert Aris tadi dalam persidangan Eliezer hari ini, mengatakan ada perbedaan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak bisa serta-merta bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut bergantung pada beberapa hal Pak, diantaranya adanya kondisi darurat dan terpaksa. Mengenai hal tersebut bisa dijelaskan lebih detail Pak Solehudin? Ya, betul. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana itu tidak bisa serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena itu dalam hukum pidana itu kan sebenarnya ada 3 masalah pokok ya. Masalah pertama adalah masalah tindak pidana itu sendiri, criminal act. Masalah yang kedua adalah criminal liability, pertanggungjawaban pidana. Kemudian masalah ketiga adalah criminal sanction, sanksi-sanksi di dalam hukum pidana. Karena itu dikatakan setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak bisa serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana. Harus diperiksa dulu. Jadi harus dibuktikan dalam persidangan. Misalnya, apakah perbuatan seseorang itu sudah masuk atau sudah memenuhi suatu unsur delik, perbuatan-perbuatan yang dilarang itu di dalam norma itu, di dalam pasal-pasal. Ketika itu sudah memenuhi atau sudah terbukti, maka sekarang diperiksa apakah pelaku ini, dalam hal ini terdakwa, itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya bisa dimintakan bahwa dia kalau sudah berbuat, maka kamu harus bertanggung jawab secara pidana. Ini diperiksa. Bagaimana pertanggungjawaban pidana itu? Ini kan masalah pokok yang kedua dalam hukum pidana. Itu soal kemampuan bertanggung jawab untuk antur kening fatbarhet, seperti yang dijelaskan tadi oleh saudara ahli. Itu kemampuan bertanggung jawab itu juga ada konsep-konsepnya di dalam hukum pidana. Misalnya, apakah orang itu akalnya sehat antara menentukan perbuatannya ya, dengan perbuatannya itu, apakah terjadi kesinambungan itu menjadi sehat gitu. Oke, kalau berkaitan dengan Eliezer ini Pak, dari sudut pandang Pak Solehudin selaku pakar hukum pidana, melihatnya seperti apa Pak? Ya, saya melihatnya seperti tadi, terdakwa Eliezer ini dia dalam kapasitasnya atau dia di sini kedudukannya sudah menjadi justice kolaborator. Ini memang harus dijaga terus ini. Nanti LPSK ini akan mengamati terus apakah kejujurannya dalam tanda petik ya itu konsisten sampai di akhir persidangan. Ya, itu akan diuji terus, akan dilihat, diamati oleh LPSK. Karena di situ diatur tersendiri di dalam undang-undang ya tentang perlindungan saksi dan korban. Bagaimana seseorang itu menjadi justice kolaborator.
ini juga akan, ya, menurut Undang-Undang LPSK itu juga memperingan, bukan membebaskan, karena dia juga sebagai terdakwa di sini, sebagai pelaku di sini. Nah, itu bisa memperingan dari tuntutan jaksa, juga nanti putusan hakim, ya. Tetapi harus dikaitkan pula dengan bukti-bukti, misalnya dia itu bagaimana konsistensi di dalam menyampaikan apa yang dia ketahui, dia alami, dia dengar, dia lihat. Begitu. Nah, itu beda lagi. Kalau ingin misalnya membebaskan, yaitu tadi, bisa berargumentasi apakah ada alasan penghapus pidana, baik yang berupa alasan pembenar ataukah alasan pemaaf. Dan ini di dalam hukum pidana diatur di dalam ketentuan umum buku 1, mulai dari pasal 44, 45, 46 sampai 552 itu. Disitulah alasan penghapus itu yang harus benar-benar dijadikan argumentasi, dibuat menjadi terang. Dan ini membutuhkan keterangan ahli memang, terutama pada soal overmah, membutuhkan keterangan ahli. Oke, tadi juga Anda sudah menyebutkan bahwa sebelum hari ini pihak Eliezer juga sudah menghadirkan saksi ahli lainnya, salah satunya sudah sesuai menghadirkan saksi ahli dari psikologi, baik itu psikologi forensik maupun psikolog lainnya juga sudah dihadirkan, Pak, untuk kembali menyinggung soal overmark tadi yang Anda sebutkan, Pak. Menurut Anda, saksi ahli siapa lagi yang perlu dihadirkan agar bisa membantu memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa Eliezer? Yaitu tadi saya katakan, ya, saya sebut, terutama kalau untuk memperingan ini sudah jelas dia akan diberi keringanan pemidanaan, ya, keringanan hukuman, karena dia sebagai justice kolaborator. Tetapi kalau untuk katakanlah menjernihkan apa yang sesungguhnya dia perbuat itu, apakah ada tekanan-tekanan seperti yang dikatakan selama ini di luaran itu, bahkan juga di dalam sidang, ya, itu banyak berargumentasi seperti, oh ini kan perintah jabatan. Kalau pendapat saya itu tidak masuk perintah jabatan, ya, karena tadi itu bukan substansi dari perintah itu tidak berhubungan langsung dengan kewenangan jabatan. Jadi tidak bisa beralasan dengan perintah jabatan. Nah, yang perlu dihadirkan untuk memperingan yaitu tadi, saya kira sudah cukup itu. Ada ahli pidana yang bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Kemudian ada ahli psikologi forensik, cukup bagus kemarin. Juga psikologi klinis, dan ditambah oleh guru besar filsafat moral. Itu semua kan sudah untuk sesuai, ya, mempertimbangkan nanti hakim, ya. Itu semua adalah bukti-bukti yang diajukan. Nah, berbagai bukti-bukti yang diajukan itu, baik yang berupa barang bukti, itu nanti akan dipilih oleh majelis hakim. Hakimlah, semuanya itu bermuara pada hakim nanti yang menentukan mana bukti-bukti dan barang bukti yang bisa dijadikan alat bukti yang sah. Ada yang sahnya itu, bukan sekedar alat bukti. Misalnya semua yang mengajukan alat bukti itu, barang bukti, bukti-bukti, apakah itu nanti mengikat kepada hakim? Tidak. Hakim itu tidak terikat pada semua alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP. Secara mutlak itu tidak terikat. Tetapi hakim terikat secara mutlak kepada alat bukti yang sah. Begitu penjelasannya. Harus ada yang sahnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana atau apa yang disebut dengan alat bukti yang sah? Itu yang mestinya dipahami oleh semua pihak, semua komponen dalam peradilan pidana ini. Oke, baik, terima kasih Pak Solehudin atas pencerahannya, pakar hukum pidana. Terima kasih sudah memberikan keterangan ataupun tanggapannya
di Breaking News kasus Sambo sore hari ini. Terima kasih Pak.